The Smile Experiment. The Smile Experiment adalah cerita mengenai eksperimen psikologis yang diklaim bertujuan menciptakan kebahagiaan mutlak pada manusia melalui stimulasi bagian tertentu di otak. Dalam cerita tersebut, para peneliti mencoba membuat seseorang merasakan euforia tanpa henti. Namun, hasilnya justru berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Beberapa subjek dilaporkan tertawa terus-menerus selama berjam-jam, lalu kehilangan kemampuan untuk mengendalikan ekspresi wajahnya. Senyuman mereka tetap bertahan meskipun kondisi tubuh semakin melemah. Pemeriksaan terhadap otak disebut menunjukkan bahwa area yang berkaitan dengan rasa senang justru berhenti berfungsi. Hal itu menggambarkan bahwa kebahagiaan yang dipaksakan dapat berubah menjadi penderitaan. Meski terdengar menyeramkan, tidak ada bukti ilmiah maupun catatan resmi yang menunjukkan bahwa The Smile Experiment benar-benar pernah ada. Cerita ini lebih dikenal sebagai kisah fiksi internet yang dibuat untuk menciptakan kesan misterius dan menakutkan. The God Helmet. The God Helmet adalah perangkat yang benar-benar pernah dikembangkan oleh ilmuwan bernama Michael Persinger. Helm ini dirancang untuk mengirimkan medan magnet lemah ke area tertentu pada otak yang berkaitan dengan kesadaran dan pengalaman spiritual. Saat digunakan, sebagian peserta melaporkan pengalaman yang tidak biasa. Ada yang merasa ditemani oleh sosok tak terlihat. Ada yang mengaku merasakan kehadiran kekuatan yang lebih besar. Bahkan, ada yang merasa sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Namun, hasil eksperimen ini masih diperdebatkan. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa pengalaman tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh sugesti dan respons alami otak, bukan karena helm tersebut benar-benar membuka akses ke dunia spiritual. Eksperimen ini memunculkan pertanyaan menarik mengenai asal-usul pengalaman spiritual manusia, yaitu apakah pengalaman tersebut berasal dari faktor eksternal atau merupakan hasil aktivitas di dalam otak. The Dream Machine. The Dream Machine adalah cerita tentang alat rahasia yang diklaim mampu membaca dan merekam mimpi manusia. Menurut narasi yang beredar, para ilmuwan menghubungkan sebuah mesin ke otak relawan yang sedang tidur untuk menangkap visual yang muncul di dalam mimpi mereka. Awalnya, hasil yang muncul hanyalah gambar dan suara yang tidak beraturan. Namun, seiring waktu, visual tersebut dikatakan menjadi semakin jelas hingga menyerupai dunia yang asing dan tidak dikenal. Cerita ini juga menyebutkan adanya relawan yang tidak pernah terbangun lagi, sementara alat tersebut tetap aktif dan terus menampilkan gambar-gambar misterius. Meskipun terdengar menarik, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan proyek tersebut. Sampai saat ini, The Dream Machine lebih dikenal sebagai cerita fiksi yang dibuat untuk membahas batas antara mimpi, kesadaran, dan imajinasi manusia. Project MK Ultra. Project MK Ultra merupakan program rahasia yang benar-benar pernah dijalankan oleh CIA pada era Perang Dingin, sekitar tahun 1950-an. Tujuan utamanya adalah mempelajari cara memengaruhi, mengendalikan, dan memanipulasi pikiran manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai metode digunakan, seperti pemberian obat-obatan psikoaktif, hipnosis, terapi kejut listrik, dan teknik tekanan psikologis. Salah satu hal yang paling kontroversial adalah banyak orang dijadikan subjek percobaan tanpa persetujuan mereka. Korbannya berasal dari berbagai kalangan, termasuk pasien rumah sakit, narapidana, dan warga sipil. Pada tahun 1970-an, sebagian dokumen program ini mulai terungkap ke publik. Masyarakat pun mengetahui bahwa pemerintah Amerika Serikat pernah menjalankan eksperimen yang melanggar etika terhadap manusia. Hingga sekarang, MK Ultra tetap menjadi salah satu proyek intelijen paling kontroversial dalam sejarah. Namun, berbagai klaim bahwa proyek ini masih berjalan secara rahasia belum memiliki bukti yang dapat dipastikan kebenarannya. Gateway of the Mind. Gateway of the Mind adalah cerita yang mengklaim adanya eksperimen rahasia untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui penghilangan seluruh rangsangan indera manusia. Dalam cerita tersebut, seorang pendeta dijadikan subjek dan dibuat tidak bisa melihat, mendengar, mencium, maupun merasakan rangsangan dari luar. Tujuannya adalah membuat pikirannya hanya fokus pada kesadaran dan doa. Beberapa hari kemudian, subjek dikisahkan mengalami gangguan mental dan mengaku bertemu dengan sosok yang bukan Tuhan, melainkan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Namun, cerita ini tidak didukung oleh bukti apapun. Bahkan video yang sering dikaitkan dengan eksperimen tersebut sebenarnya adalah karya seni pertunjukan dari seorang seniman Prancis, bukan rekaman eksperimen sungguhan. Karena itu, Gateway of the Mind dikategorikan sebagai cerita fiksi internet atau creepypasta yang viral. The Rat Experiment. The Rat Experiment adalah cerita tentang percobaan yang bertujuan mengetahui batas kemampuan makhluk hidup dalam mempertahankan diri ketika menghadapi kondisi yang mengancam nyawa. Dalam kisah ini, seorang ilmuwan memasukkan tikus ke dalam wadah berisi air untuk melihat berapa lama mereka mampu bertahan. Pada percobaan pertama, tikus-tikus tersebut hanya mampu berenang sekitar 15 menit sebelum akhirnya menyerah. Namun, pada percobaan berikutnya, tikus diselamatkan sesaat sebelum tenggelam, diberi waktu beristirahat, lalu dimasukkan kembali ke dalam air. Hasilnya sangat berbeda.
Mereka mampu bertahan hingga puluhan jam. Eksperimen ini sering digunakan sebagai ilustrasi bahwa harapan dapat meningkatkan daya tahan makhluk hidup dalam menghadapi kesulitan. Meski begitu, beberapa detail ekstrim yang beredar di internet tidak memiliki sumber ilmiah yang jelas dan seringkali dilebih-lebihkan. Russian Sleep Experiment. Russian Sleep Experiment adalah cerita yang mengisahkan dugaan eksperimen rahasia pada tahun 1940 yang bertujuan meneliti dampak manusia tidak tidur selama 15 hari berturut-turut. Dalam cerita tersebut, 5 tahanan politik ditempatkan di sebuah ruangan tertutup dan diberikan gas stimulan agar tetap terjaga. Pada hari-hari awal, kondisi mereka tampak normal. Mereka masih bisa berbicara, makan, dan berinteraksi seperti biasa. Namun, setelah beberapa hari, perilaku para subjek mulai berubah drastis. Mereka mengalami tekanan mental berat, berbicara sendiri, berteriak, lalu menjadi sangat agresif. Ketika ruangan akhirnya dibuka, kondisinya digambarkan sangat mengerikan dan para subjek mengalami kerusakan fisik maupun psikologis yang parah. Meskipun cerita ini sangat populer di internet, tidak ada bukti sejarah resmi yang membuktikan bahwa eksperimen tersebut benar-benar pernah dilakukan. Russian Sleep Experiment saat ini lebih dikenal sebagai creepypasta atau cerita horor fiksi yang beredar luas di dunia maya. The Isolation Chamber. The Isolation Chamber atau ruang isolasi total adalah konsep eksperimen yang bertujuan menguji seberapa lama manusia mampu bertahan dalam kondisi benar-benar terpisah dari dunia luar. Dalam eksperimen ini, seseorang ditempatkan di ruangan kedap suara tanpa cahaya, tanpa jam, dan tanpa kontak dengan orang lain. Tidak ada petunjuk waktu maupun rangsangan yang dapat membantu otak mengenali lingkungan sekitar. Semakin lama, seseorang berada di dalam kondisi tersebut, kemampuan otak untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi mulai terganggu. Beberapa orang dapat mendengar suara yang sebenarnya tidak ada, merasa ada sosok lain di sekitarnya, atau mengalami halusinasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesendirian dan minimnya rangsangan dapat memberikan tekanan besar pada kondisi mental manusia. Dalam banyak kasus, pikiran manusia sendiri dapat menjadi tantangan terbesar saat berada dalam isolasi total.